Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam SMP Negeri 1 Muyu Hilir. Tidak lupa kita curahkan keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Marilah sama-sama kita membuka acara dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama pembukaan pembacaan kalam ilahi oleh saudari Dinda Putri Andini, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila liyajzi Allah as-sadiqina bizidkihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Inna Allah kana ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari Dinda Putri Andini. Acara selanjutnya pembacaan sholawat yang akan dibawakan oleh siswi-siswi SMP Negeri 1 Muyu Hilir. Selamat menyaksikan.
Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. فقط عيناي صوتا ولطيبة زرفة رزقا، فعثرت إلى حبيبي فهدايا القلب والقول، صلي على محمد. قلب بالحق تعلق وبغيره ما تعلق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأسرى. اقرأ اقرأ يا محمد. يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pembacaan selawat yang sudah kita dengarkan. Selanjutnya pembacaan hikmah maulid yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hilaluddin SS. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha anil muhlikah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa liman ittaba'al huda. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah SMP 1 Moyo Hilir, yang saya hormati para wakil kepala sekolah, yang saya hormati seluruh Dewan Guru, dan yang spesial atau wabil khusus Bapak Ketua Komite yang sempat hadir. Semoga kita semua dijadikan sehat-sehat selalu dalam iman, dalam Islam, dan terus iman kita bertambah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak panas adik-adik? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan apresiasi dulu. Pertama ini terhadap adik-adik yang baca selawat. Saya amati dari awal tadi nyaris tidak ada salah bacaannya. Alhamdulillah. Ya, mata saya, telinga saya tidak berkedip mendengarkannya. Masya Allah, penyebutan hurufnya fasih sekali, mengalahkan kelas yang tinggi-tinggi bahkan. Ya, alhamdulillah. Ini jujur saya katakan. Ya, bagus sekali bacaannya. Mungkin ya tidak heran karena mungkin guru agamanya ya Ibu Fadilah dan juga vokalis Berari yang saya ingat, saya lupa nama beliau. Ya. Iya Bu Hardianti. Iya, beliau paham agama, beliau paham sholawat. Jadi sukses buat adik-adik. Siapa tadi yang pertama, kedua, ketiga vokalisnya itu? Ya, mana? Angkat tangan. Oh ya, terus latih diri ya, latih diri terus. Suaranya, penyebutan hurufnya sudah fasih, ya, pasohannya sudah fasih, pengambilannya sudah pas. Ya, kemudian yang kedua apresiasi. Juga di saat baca selawat tadi semua terdiam, sepi sekali, tenang gitu, mendengarkan bacaan selawat di SMP 1 ini. Saya pernah diundang juga di SMP yang tidak saya sebutkan, di Sumbawa. Masya Allah, kalau saya banding-banding ini, saya tidak ada banding-bandingkan, saya tidak sebut, jangan jadi fitnah gitu. Waktu baca selawat ribut sekali, bacaannya juga amburadul, Masya Allah. Ya, tapi di SMP 1 sesuai dengan namanya, kata ulama, al-ismu yadullu ala musamma. Nama sesuai dengan namanya selalu nomor 1. Nah. Saya apresiasi lagi bentuk pengaturannya ini. Beginilah Rasulullah disambut oleh ibu-ibu di Madinah. Jadi ada namanya tempat wadi antara dua gunung, dua bukit. Di sini satu bukit, di sini satu bukit, di tengahnya ada lorong. Ibu-ibu disuruh berbaris dengan anak-anak, dengan gadis-gadis. Beliau datang dengan ontanya, rombongannya dari Makkah. Kemudian beliau disambut dengannya apa? Salawat yang tadi, asraqal badru alaina tadi itu. Ya,
Seperti ini pengaturannya, seolah-olah Rasulullah datang dari sana, dari Makkah menuju Madinah. Ya, tadi saya teringat, wah begini Rasulullah dulu, saya dengan hadis beliau itu mengatakan apa? Yang menyambut beliau Rasulullah adalah anak-anak, ibu-ibu yang menyanyikan Asraqal Badru Alaina. Tahu artinya adik-adik? Asraqal Badru Alaina, telah datang bulan purnama pada kita. Rasulullah maksudnya bergembira menyambut beliau dengan keadaan seperti ini. Tidak menghadapkan sebagian orang selawatkan begitu menghadap begitu seolah-olah menghalang-halangi Rasulullah masuk. Ini janda memberikan karpet merah kepada beliau. Salut buat adik-adik. Kelas berapa ini? Kelas 3 ya? Oh campur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini berkah. Apresiasi lagi yang terakhir. Saya menyampaikan itu apa yang di hati saya. Ya, tidak ingin muluk-muluk begitu. Di Mandua kan selalu yang melanjutkan ke Mandua itu yang terbanyak dari SMP 1 dan banyak yang hebat-hebat, yang pinter-pinter. Karena kalau ada yang saya tanya itu dari mana kamu SMP 1? Dari mana kamu SMP 1? Sebagian besar menjawab dari SMP 1. Bahkan banyak yang jadi polisi yang alumni di sini melanjutkan di Mandua. Alhamdulillah. Lagi-lagi begini adik-adik, kita di sekolah negeri, terutama di TKS begini, guru-gurunya itu tidak asal-asalan diangkat. Semua profesional dan proporsional. Sekali lagi, ini adik-adik dengarkan, keberuntungan bagi adik-adik ini, ya. Guru-guru biasanya di sekolah negeri, terutama di sekolah nomor 1 di Moyohilir ini SMP 1 tuh tidak sembarangan guru-gurunya. Gurunya semuanya profesional dan proporsional. Profesional itu sesuai dengan profesinya, proporsional itu pintar, cerdas, tahu tentang pendidikan. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan semua ini jadi pemimpin nanti, ya. Harus bercita-cita jadi pemimpin, jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, bahkan jadi presiden. Semua itu adalah jasa guru-guru kita. Ya, harus semua bercita-cita di begitu. Ada yang bilang tidak boleh kita bercita-cita karena kita nuntut ilmu hanya karena itu. Tidak. Itu jadi pemicu, jadi injeksi bahasa agamanya itu. Tasji'an lahum. Untuk apa bahasa kita itu motivasi bagi kita. Harus kita bercita-cita begitu ya adik-adik. Nah kemudian berikutnya ini kan maulid sesuai dengan judulnya SMP Negeri 1 Moyohilir, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW menjadi pribadi penuh takwa dan berakhlak mulia. Penuh takwa dan berakhlak mulia. Ya, takwa itu artinya intisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua tentang akhlakul karimah. Memang hanya itu Nabi kita dibangkitkan adik-adik. Ya, memang belakangan dulu dipandang kecerdasan. Misalnya adik-adik tamat di sini di masyarakat apanya dilihat dulu. Bukan kecerdasannya dilihat, tapi akhlaknya, tutur katanya, sopan santunnya itu duluan dilihat. Ya. Nah, lagi-lagi alhamdulillah banyak dari alumni SMP 1 ini yang berprestasi dan berakhlakul karimah. Kalau ada yang nakal pasti semua di sekolah manapun pasti ada yang nakal. Saya ini adik-adik 15 tahun membina di pondok pesantren yang di Lombok itu, 15 tahun adik-adik. Saya 2 kali nginep di 2 Kapolsek Senggigi dan Kapolsek Narmada gara-gara anak Pak Andong. Ya, gara-gara anak itu. 2 kali menginap di 2 Kapolsek. Gara-gara anak berkelahi itu di pondok pesantren. Ya, makanya saya bilang itu sekalipun kita tidak pondok pesantren, banyak sekali sekolah umum yang tidak pondok mengatasi pondok-pondok pesantren. Ya, banyak sekali, jangan salah pengertian. Karena itu pondok pesantren pasti agamanya banyak, belum tentu. Ya, belum tentu, malah sebagian lebih rapi. Kita mendidik agama, mendidik anak-anak kita di sekolah-sekolah umum. Ya, karena kita lebih
haus, lebih penasaran terhadap agama itu sehingga kita perhatikan. Banyak sekali buktinya, banyak alumni-alumninya yang bagus-bagus, yang cerdas-cerdas. Jangan dikira juga di pondok pesantren bebas dari itu dan ini, warna begitu. Ya saya, pengalaman saya sendiri itu. Ya makanya saya ke Sumbawa ingin pelong, ya, ingin pelong, dikurung terus di pondok sana. Makanya saya diam-diam ngelamar ke sini. Adik-adik, alhamdulillah lulus 12 tahun sudah di Sumbawa, sekalipun belum terlalu bisa bahasa sini. Saya berusaha. Ya, saya berusaha. Pernah saya belajar di anak saya di MAN itu begini, saya bilang. Dia nanya, "Ustaz, kapan kita jadi les?" Dia bilang. Saya jawab salah. Dia ketawa. "Oh, insya Allah seperak," saya bilang. Padahal nawar. Dari sana dia ketawa terus gitu. Nah, dia ketawa, apa yang diketawakan, apa salah? Jawaban saya bilang, ternyata insya Allah nawar sebenarnya kan. Nah, dari sana saya malu-malu bertanya, ya. Tapi terus saya belajar. Baik, adik-adik. Rasulullah SAW itu mempunyai 9 anak. Mungkin kalau ada yang buka YouTube 7 di sana kan. Itu kurang itu. Di dalam kitab Sahih Muslim juz jilid ke-6 Sahih Muslim karangan Imam Nawawi, ya, ulama besar mazhab Syafi'i. Di sana putra putri Rasulullah ada 9. Ya, ada 9. Di YouTube ibu bapak buka itu 7. Di sana kurang. Ya, menurut hadis yang sahih dalam kitab Sahih Muslim karangan Imam Nawawi itu banyaknya 19 jilid, adik-adik. 1 jilid sama besarnya dengan Al-Qur'an. Ya, di jilid yang ke-6 mengatakan 9. Yang pertama namanya Qasim. Apa namanya? Qasim. Ya, yang kedua Abdullah. Abdullah. Ya, mantap. Yang ketiga Thohir. Nah, yang keempat Thoyib. Yang kelima Ibrahim. Coba ulang. Pertama siapa? Qasim. Kedua Abdullah. Ketiga Thohir. Keempat Thoyib. Kelima Ibrahim. Pinter ya, anak SMP 1. Sesuai dengan namanya harus nomor 1, ya. Yang perempuan ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama namanya Fatimah. Siapa? Yang kedua Zainab. Siapa? Iya. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummi Kulsum. Coba ulang, siapa tadi? Kedua Zainab. Ketiga Ruqa. Keempat siapa? Ummi Kulsum. Nah, mungkin sudah diajar di sini ya, sehingga langsung dihafal. Ada 4 tambah 5, banyaknya 9. Ya, tapi sayang 5 putra beliau itu meninggal dalam keadaan bayi. Ya, meninggal dalam keadaan bayi waktu kecil. Ya, tidak sampai 1 tahun semuanya meninggal. Menurut para ulama, adik-adik, kenapa meninggal di saat bayi? Karena dikhawatirkan kalau sampai dewasa nanti kita menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Ya, apalagi ada anak beliau namanya Ibrahim. Ibrahim itu persis rupanya seperti Rasulullah, persis. Dari wajah, leher, pundak, tangan, perut, paha sampai kaki, persis seperti Rasulullah. Ibrahim beliau dapatkan dari seorang budak namanya Maryah Al-Qibtiyah. Siapa namanya? Maryah. Nah, satu-satunya istri beliau seorang budak. Hadiah dari seorang raja Mesir. Ya, seorang raja Mesir yang beriman, yang berakhlakul karimah. Padahal Rasulullah tidak pernah ke Mesir, tapi diantarkan budak ini ke Makkah. Ya, diberikan seorang budak namanya Maryah Al-Qibtiyah. Nah, namanya anaknya dapat anak di sana namanya Ibrahim. Nah, pas waktu meninggal dunia Ibrahim langsung gerhana matahari. Nah, langsung gerhana matahari. Tetapi bukan karena gerhana matahari, bukan karena meninggalnya Ibrahim terjadi gerhana matahari, kata Rasulullah. Ya, para sahabat mengatakan bahwa ini karena meninggalnya putra beliau. Tidak, ini kebetulan saja, kata beliau, ya. Kalau ada gerhana matahari langsung kita sholat gerhana namanya, ya, adik-adik. Nah,
Berikutnya saya ingin mengajak kita baca lagi 2 salawat saja. Sanggup? Itu sudah banyak salawat kita baca. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan hadis sahihnya, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang membaca salawat 1 kali. Tadi kan 3 salawat tadi dan berulang-ulang tadi. 1 kali baca salawat, Allah akan menurunkan rahmatnya 10 kali. Hadis sahih. Kali lagi, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang membaca selawat 1 kali saja, misalnya dia bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu Allah akan menurunkan rahmatnya 10 kali. Nah, makanya kita tambah selawat lagi tadi itu ya, 2 bait aja kita baca. Sanggup? Ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. 1 kali. Tawassalna wabil rasulillah wa kulli mujahidin di ahlil bab bi ahlil. Masya Allah, 100% hafal semuanya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Saya mohon maaf, anak man belum tentu hafal semua. Belum tentu. Padahal saya itu guru bahasa Arabnya itu belum tentu betul ini. Ya. Sekalipun saya sudah saja begini, tapi ada yang diam bingung juga gitu. Ini semuanya bisa. Itu selawat badar ya. Nah, kemudian kembali ke akhlak Rasulullah sesuai dengan tema. Begini, khusus kepada kita-kita dari ibu maupun bapak guru. Salah satu yang paling menonjol dari akhlak Rasulullah SAW adalah menghargai keluarga. Menghargai apa adik-adik? Itu akhlak Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berkata-kata kasar, apalagi berkata-kata kotor terhadap istri dan anak-anaknya. Tidak pernah sama sekali ya. Bahkan ada istri beliau namanya Siti Aisyah. Tahu Siti Aisyah enggak? Ya. Beliau enggak manggil namanya dengan Aisyah, enggak. Kurang sopan kata beliau. Beliau panggil dengan Humairah. Kebetulan saja Siti Aisyah orangnya cantik, putih dan kemerah-merahan. Dipanggil Humairah, penghormatan bagi istri. Pernah Rasulullah dakwah pada satu malam. Beliau terlambat pulang sekitar 10-15 menit, adik-adik. Dijumpai Siti Aisyah tidur di ruangannya, tidur. Ya. Beliau tidak berani mengetuk pintu tuh. Rasulullah tidak berani mengetuk pintu. Kenapa tidak berani? Nanti terganggu istri saya sedang tidur. Beliau tidur di bawah pintu. Di bawah pintu beliau tidur. Ya. Wah itu. Nah pas jam 2 malam Siti Aisyah mau sholat tahajud, dilihat kiri kanannya kok tidak ada Rasulullah. Mana beliau nih? Kaget. Beliau buka jendela, tidak ada. Pas beliau buka pintu, begitu buka pintu Rasulullah tidur di bawah pintu. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah bangun, maafkan saya Aisyah. Coba. Beliau yang minta maaf langsung. Begitu dibukakan, Aisyah sebenarnya minta maaf, tapi beliau begitu banget langsung minta maaf. Maafkan saya terlambat pulang dari pengajian. Maafkan saya. Coba kalau kita, coba kalau bapak-bapak kita, ya sebagian, tidak saya semua. Wih terlambat ya dibukakan kaki tangannya main. Tuh di dapur sendok aja jatuh, padahal yang jatuh kan kucing. Apa dibilang? Saya tahan, saya apa aja coba. Ya.
Nah, beritahu bapak-bapaknya. Ini dapat tadi ceramah tadi ini harus sebagai bapak itu lembut kepada mama saya. Bilang itu ya. Ini bukan saya yang bilang, hadis Rasulullah. Apa kata hadis? Khairukum fi ahlihi wa ana khairukum fi ahli. Sebaik-baik kalian wahai kaum lelaki, yang paling baik kepada keluarganya, istri dan anaknya. Saya ini adalah suami yang terbaik kepada istri dan anak-anak saya. Hadis sahih dalam kitab Muhtarul Hadis. Ya, hadis saya catatkan. Ya. Itu akhlak Rasulullah. Ya. Manggil nama Siti Aisyah enggak panggil pakai namanya, Humairah. Nah, makanya kalau kita Humairah itu istilahnya ambil sayang lah, sayang. Nah, mulailah kita sekarang. Ya. Suruh bapak-bapaknya, ayah, kemana ayah? Ke sawah. Nah, gitu ya. Ini enggak ada istrinya kak, bongkok sedikit, bongkok sini kamu. Begitu sebagian. Nah, sudah hentikan itu. Ya, panggil istrinya. Kemudian kembali ke ibu-ibu sekarang.